Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Marilah yang pertama kali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan nikmat yang telah diberikan sebagai rahmat untuk kita bersama. Salam dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian, bapak-bapak dari pengurus dan panitia Ramadan yang kami muliakan, jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya setiap hari sesudah zuhur di dalam Ramadan ada sedikit pengajian yang menyangkut dengan kepentingan kita bersama. Ada kala kajian dan pengajian tersebut yang menyangkut dengan dasar, ada kala kajian tersebut yang menyangkut dengan furu'. Artinya ada kala kajian dan pengajian yang menyangkut dengan iman sebagai landasan, ada kala yang menyangkut dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai menjalankan peraturan dan aturan. Jemaah yang terhormat, iman dan Islam itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan dengan setiap insan. Kemudian dalam hal tersebut, bagaimana iman dan bagaimana adalah Islam, tentu kita harus berdasarkan bagaimana Allah mengatakan. Karena setiap manusia itu punya iman tersendiri dan juga punya Islam tersendiri, walaupun bukan bahasa Islam. Setiap manusia punya kepercayaan tersendiri dan punya amalan tersendiri. Tetapi adalah kita sebagai manusia yang mukmin adalah juga punya iman sesuai dengan hamba yang mukmin dan sesuai pula pelaksanaan sesuai dengan hamba yang muslim. Lalu kemudian dalam dua hal tersebut, dasar pertama kita adalah berpegang kepada firman Tuhan, Inna din indallahil Islam. Aturan hidup yang berlaku dan yang dianggap sah adalah di dalam pandangan Allah Islam. Selain daripada pandangan yang diangkut dengan Islam menurut kalimat Al-Quran dianggap belum disempurna dan tidak diterima oleh Allah. Kita berbicara agama itu berbicara satu aturan. Aturan hidup manusia dan aturan manusia itu hidup di atas bumi, dan kemudian aturan hidup hari yang kedua adalah sesuai dengan Al-Quran, Inna din indallahil Islam. Para hadirin dan sidang jamaah yang terhormat, Islam dan iman itu dua hal yang mesti dilakukan oleh hamba dan manusia yang mukmin. Apa yang kita imani dan apa pula yang kita kerjakan. Iman sebagaimana kita maklum adalah mempercayai dengan qalb, tasdik bil qalb, meyakini dengan hati, dan kemudian adalah melaksanakan dengan jawarih. Kepercayaan sepenuhnya sesuai dengan keyakinan itu dinamakan imanan, dan melaksanakan apa yang telah kita imani dalam keyakinan didampak di dalam anggota itu diberikan dengan Islam. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian iman dan Islam itu dua hal tidak mungkin terpisah. Bagaimana kita melihat Islam pada seseorang, kenyataan di dalam pandangan anggota lahir, begitulah sesuai dengan imannya yang ada pada manusia di dalam dadanya. Kalau imannya merupakan benda dan perkara yang tersembunyi, maka kita dapat mengetahui bagaimana imannya seseorang manusia. Nampak kita lihat bagaimana Islamnya yang lahir pada seorang manusia. Kalau Islamnya yang nampak pada seseorang manusia pekerjaan jawarih istilahnya, artinya pelaksanaan anggota sesuai dengan keyakinan, maka dapat kita ukur keyakinan mereka memang demikian. Kalau kita umpamaji dalam salat duhur orang musafir, umpama kita meyakini dan mengimani yang bahwa hak musafir itu diberi rukhsah, diberi kemudahan oleh syarak untuk melakukan salat. Dua kemudahan. Kemudahan yang pertama diberi nama dengan kemudahan adalah kasar,
Dan kemudahan yang kedua diberi dengan kemudahan jamak. Artinya apabila jarak jauh perjalanan sudah cukup dengan ketentuan jarak jauhnya, paling kurang kira-kira 90 km jarak jauh perjalanan, dan perjalanannya dalam pandangan agama dianggap itu mubah, apalagi wajib dan sunat, maka rukhsah agama diberikan. Yang pertama, boleh melakukan salat adalah kasar, duhur, asar dan isya dijadi 2 rakaat, dan kemudian diberikan pula rukhsah boleh jamak, duhur dengan asar disatukan dan maghrib dengan isya disatukan. Ini adalah satu aturan. Kita mengimani dan percaya yang bahwa kita sebagai orang musafir diizin oleh agama melakukan kasar dari 4 jadi 2 rakaat, dan diizin oleh agama kita diizinkan untuk ada kira-kira jamak dari duhur kita salat 1 waktu dalam asar. Itu keimanan. Lalu Islam macam mana? Sampai kita di tempat yang kita dalam perjalanan, lalu kita lakukan salat duhur dengan asar, itu sudah nampak dalam keyakinan. Yakin kita boleh dikasar dan yakin boleh jamak. Kenyataan pula waktu kita salat kita tidak lakukan tamam dan kita tidak melakukan masing-masing waktu situ salat. Begitulah gambaran supaya mudah kita pahami. Oleh karena yang demikian, apa yang nampak pada memang jasad dan pada anggota manusia, begitulah dia yakin. Kalau kita yakin sesuatu, maka kita lihat kerjanya bagaimana. Yakin sesuatu begini, kerjanya memang harus begitu. Lalu kemudian kita nyatakan yang bahwa saya ada 2 keyakinan. Tidak mungkin dalam 2 keyakinan, satu keyakinan begini, satu keyakinan begitu. Gak mungkin kita kerja 1 waktu salat itu dengan 2, tamam dengan kasar, gak mungkin. Tetapi adalah keyakinan itu adalah pasti satu. Apa yang dikatakan yakin? Yakin itu dalam istilah agamanya ilmu. Sedangkan yang bukan yakin istilahnya ada dhanni. Yang bukan yakin ada istilahnya itu adalah yang menyangkut dengan syaki. Tidak yakin ada kala istilahnya yang menyangkut dengan wahmi. Apabila pada seseorang manusia ada bersifat waham, artinya satu perkara kita memang keyakinan dan ilmu kita hanya di bawah daripada 50%. Di bawah 50% kebenaran maka dikatakan itu dalam pekerjaan itu kita masih posisi waham. Kemudian sedikit lagi meningkat 50-50. Kita dalam pekerjaan itu adalah sama antara iya dengan tidak, antara 5 dengan 10, antara 6 dengan 7, antara 2 dengan 4, sama-sama kekuatannya. Maka pekerjaan itu dianggap adalah syaki. Yang mana dhanni? Dhanni adalah posisinya 50 plus 1. Keyakinan kata 51%, maka yang 51% itu dikatakan dhanni. Sedangkan yang 40% itu dikatakan wahmi. Kalau demikian kita berkeyakinan benda ini begini, tapi 50%, 51% keyakinan kita. Kalau kita telah meyakini begitu 51%, pasti ada kesebelasan yang lagi, tinggal 49%. Pihak yang 51 diberi nama dengan dhanni, dan pihak yang 49 diberi nama dengan syaki. Kemudian ada surah berapa? Dhanni, syaki, wahmi. Ini belum dikatakan adalah ilmi, belum dikatakan yakin. Yang yakin adalah 100, 51, 52, 90, 99, 99,9, 100. Ini yakin. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, dalam agama diberi hukum, istilah agama ada 2. Satu yang mesti dalam keyakinan, dan yang satu lagi adalah diizinkan di dalam dhanni. Artinya yang menyangkut dengan agama kita diberi 2 hak. Yang satu harus yakin, dan yang satu dipadai dengan dhan. Apabila dhan ini tidak menyata salah, maknanya yang satu pekerjaan sudah 50 lebih dasar kita kerjakan, ilmu sudah bisa. Apabila tidak nyata besok lusa barang itu salah. Tetapi yang satu lagi 99% tidak diizinkan oleh agama. Yang mana yang diizinkan di bawah 50, dan di atas 50, di bawah 100, dan yang mana yang tidak diizinkan terkecuali 100. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, ini adalah agama menentukan untuk siapa, untuk pemeluknya. Siapa saja enggak pilih bulu. Orangnya kita sebagai orang miskin gitu, sebagai orang kaya begitu, kita sebagai orang awam begitu, kita sebagai orang yang memang lebih ilmu memang demikian. Cuma yang bedanya adalah keyakinan sudah sampai kepada tingkat yakin,
yakin kita orang awam dengan sistem yakin orang yang di atas itu agak sedikit beda. Tetapi sudah masuk dalam kategori keyakinan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, yang dimustikan mesti yakin, tidak boleh 50, 80, 90, harus 100%. Adalah iman lillahi. Mengimani kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh 99% benarnya, harus 100%. Inilah yang menggambarkan di dalam selalu kita mendengar, bahkan selalu kita membaca, di mana kita ikuti majelis taklim, di mana kita ikuti majelis zikir, diawali oleh yang mulai zikir ataupun oleh memang syekh yang ada di depan itu. Sebelum kita ucap kalimah la ilaha illallah, diawali dengan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah di majelis zikir. Kalau kita masuk di dalam pelajaran kitab, kita baca di mana kitab dan apa kitab saja yang terdapat. Apabila bicara hukum yang menyangkut dengan kalimat dan dengan Allah Ta'ala, diawali i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam. Dua macam inilah adakala dalam kitab pelajaran yang kadang-kadang kita ada baca, adakala dalam majelis zikir yang biasa kita ngikuti. Kalau memang yang dibaca zikir itu bukan kalimah la ilaha illallah, tetapi zikir yang dibaca itu adalah surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tidak pernah kita dengar diawali dengan a'lam fa'lam, tidak pernah. Tetapi ada cara sistemnya yang memang tersendiri. Tapi kalau sudah dimulai dengan kalimat la ilaha illallah, sudah diawali fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dalam kalimat diawali zikir dan i'lam dalam kalimat kitab yang tersirat itu menggambarkan yang bahwa bicara Allah Ta'ala tidak boleh dengan dhanni, tidak boleh dengan syaki, tidak boleh dengan wahmi, apalagi satu lagi jahli. Maka baru hilang, baru dapat ilmi. Hilang jahlun, hilang syakun, hilang wahmun, hilang dhannon, dapatlah yakinan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sedangkan untuk furu' salat, zakat dan haji, hilang jahlun, hilang wahmun, dan kemudian sudah cukup, hilang kemudian syakun, masuk dalam dhanni, sudah dipadai. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sebagaimana judul yang telah diberikan oleh Bapak pengantar acara, yaitu kita akan bicara hari ini yang menyangkut dengan akidah dan hal yang lain. Apabila penyampaian nanti kita telah menyampaikan dan mungkin Bapak telah menyaksikan penyampaian apa yang telah saya sampaikan, tentu adalah perlu Bapak menanggapi yang pertama atas kurang jelasnya penyampaian, dan menanggapi yang kedua atas salahnya penyampaian. Kalau memang penyampaian saya belum jelas, boleh dinanggapi. Kalau penjelasan saya itu juga tidak benar, ini mudah-mudahan juga perlu dinanggapi. Kenapa? Supaya jangan tinggal dalam tidak kejelasan, dan jangan tinggal di dalam membawa nanti salah apa yang telah sampaikan. Yang kita harapkan apa? Tidak ada salah, itu yang kita harapkan, dan tidak ada waham sehingga kita perlu melakukan penjelasan. Para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bicara kita keyakinan. Yakin itu yang diistilah dengan ilmi, atau yakin itu diistilah dengan kalimat ma'rifah. Istilah ma'rifah dengan istilah ilmun itu sama-sama istilah dalam akidah, dalam tauhid. Ilmu itu apa? Ilmu itu dan ma'rifah itu sebagaimana kita telah meyakini dalam kalimat itu adalah ada kalimat i'lam dan fa'lam. Maknanya apa? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalil. Ini definisi. Definisi ini enggak ada dua, satu definisinya. Definisinya adalah yang dikatakan ilmi atau dikatakan ma'rifah itu i'tiqadun jazimun, satu, muwafiqun lil haqqi, dua, an dalilin, tiga. Bagaimana pengertiannya? I'tiqadun jazimun, kita meyakini sesuatu itu penuh dengan keyakinan. Bagaimana keyakinan kita penuh dengan keyakinan? Kalau apapun yang datang berbeda dengan keyakinan kita, kita tidak akan memang akan laku perubahan. Apapun yang risiko datang kepada kita, tidak. Umpama kita meyakini adalah Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin, umpama
Kita meyakini Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul, dan kita yakini pula dia khatimil anbiya'i, penutup Nabi dan penutup Rasul. Kalaulah ada Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad menyatakan, itu adalah keyakinan kita tidak akan goyah terpercaya. Bahkan dalam kitab dikatakan, bila ada yang mengatakan dan mengkiri ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, dia itu keyakinan yang salah. Kalau enggak salah ingatan saya, dia kafir. Maka kadang-kadang kita telah bangkit dan telah lahir yang bawa surah Adi Nabi yang ke-26. Mungkin beberapa hari kita sudah mendengar di TV ini. Sudah ada Nabi yang ke-26. Maka menyatakan dirinya, jangankan orang memang menyatakan dia Nabi yang ke-26, percaya kita aja kepada Nabi 26 sudah menyimpang dengan akidah Islam. Apalagi orangnya lagi. Oleh karena demikian keyakinan itu memang kalau orang mengatakan, kalau kamu enggak yakin saya 26, saya kamu bunuh, biar. Ini kan jazim. Dan bagaimanapun keterangan yang disampaikan memang agak tidak sanggup kita menolak lagi. Biar gitu, saya tetap tidak yakini anda dan kamu itu Nabi yang ke-26. Kenapa harus terjadi? Baginda Nabi kalau enggak salah juga pernah menyatakan, sesudah saya wafat, belum terjadinya kiamat kalau belum ada 40 orang yang menyatakan dia Nabi. Nabi sudah bicara kalau salah. Sesudah saya wafat, kalau belum ada 40 orang yang menyatakan dia Nabi, kiamat belum akan terjadi. Maka mesti ada 1, 2, 3, 4 daripada 40 perempuan. Sama dengan 36 laki-laki, 4 perempuan. Dengan masa sekarang hanya berapa orang baru? Masih banyak sekali itu. Kalau kita pikir 1 tahun 1 orang 40 tahun, kalau 100 tahun seorang adalah sudah 400 tahun lagi. Tetapi berapa lama yang lalu sudah ada lagi ya tahun ini. Bahkan dalam bulan ini baru nampak. Ini sudah menyatakan yang bahwa dia itu adalah Nabi yang ke-26. Maka keyakinan yang demikian inilah ini yakadun jasimun. Yakin kita, dibunuh kita bagaimana? Harus mengakui Nabi 26. Saya enggak ngaku. Kamu kalau ngaku bunuh, biarlah. Kenapa? Karena tindakan akhir kekerasan di alam dunia semenjak Nabi yang dulu sampai Nabi Muhammad ada 2. Adakala percaya supaya jangan ada tindakan, adakala diberi hukuman tindakan yang memang yang berat. Kita lihat tindakan Fir'aun, kita lihat tindakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Namrud. Kalau enggak percaya, lalu kadang-kadang alasannya yang tidak sanggup lagi mengeluarkan. Nabi Ibrahim kadang-kadang melakukan adalah pemecahan patung yang ada memang penyembahan mereka. Yang jumlah patung begitu ada satu yang gede. Dan kemudian pada satu hari patung-patung ini sudah rusak semuanya. Lalu kemudian ada satu yang tidak rusak, patung yang paling besar, dan di tangannya, di lehernya ada kampak ini gantung. Masuk Firaun, siapa yang membunuh yang merusak ini? Kami enggak tahu. Tapi kami ada mendengar seorang pemuda yang masuk. Dan maka yuzkaru annahu Ibrahim, diberi nama dia Ibrahim, dia panggil dia ke sini. Lalu Ibrahim memanggil dia, ada kamu kerjakan? Tidak. Dan kenapa juga orang bilang kamu yang menyatakan siapa yang membunuh ini? Jangan tanya sama saya, kata Ibrahim. Coba lihat alat untuk merusak di tangan siapa. Sama dengan adalah baci yang menggantung dan palai yang menggantung pada kuah patung raya. Tak ada yang penting alat-alat yang merusak pada kuah wajib. Teman bagi jabatan dan yang madahinan kiban dan yang baji hanji jawab punya hanji tak jawab kepuji dah sama ke Nabi Ibrahim nyohai tu lak le nako menyoji jawab dan yang haik ke pun pegaji ke Tuhan nyohai tu lak le entah haik tu lak le dah alasan yang mana tetap kamu mau patih lagi Tuhan kamu karena haik tu lak kata apa nyo tidakkan Namrud. Antia karena jalan lain kira-kira menyahan patih patri poh nyo sagai hukum mereka bak raja-raja dunia yang paling buruk jamun hana tak boleh ini. Dan kemudian adalah juga Nabi yang baca Nabi Ibrahim haile ujung bakri tindakannya untuk mematikan atau percaya. Kemudian Firaun juga wal pertanyaan bakri terjadi dengan Musa. Antia ujung-ujungnya apa? Musa juga memang lakukan oleh Rasul Allah Taala dikirim melakukan tongkat Musa menjadi adalah ular, dan kemudian adalah sihir-sihir yang ada pada waktu itu. Lalu kemudian akhirnya apa? Juga Nabi Musa itu diancam oleh Fir'aun. Maka dengan kesimpulan yang bahwa kalau turun buat tingkat sampai demikian, kita adalah amantu billah dan amantu bi Rasulillah. Tetap kami percaya kepada iman
dan kami percaya Nabi yang ke-25 Muhammad tidak ada Nabi sesudahnya. Kalau memang kepercayaan begitu, nampak di luar bagaimana? Kalau ada orang yang menawarkan ada Nabi ke-26, biarlah kami enggak percaya kepada engkau. Karena ini percaya kami kepada Al-Quran, yaitu Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin, artinya Al-Quran. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kembali kepada pelajaran kita pada hari ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya yang bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita percaya Allah Ta'ala itu ada? Dan kenapa kita percaya Allah itu ada? Ini garisnya. Salah satu daripada aturan agama adalah amantu billah wa bima qalallah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kesimpulan dua aja. Percaya dengan Allah dan percaya dengan aturan Allah. Percaya dengan Allah itu percaya dengan dasar, percaya dengan aturan itu percaya dengan perintah. Aturan yang diperintahkan oleh Tuhan itu bagi dua. Ada kala aturan yang sifatnya amar talab kerja, ada kala sifatnya amar tarak berhenti. Bagaimana kita kerja, bagaimana disuruh, dan bagaimana kita berhenti, bagaimana disuruh. Sebelum kita beranjak kepada wabima qalallah wabima qala rasul, percaya kita dengan Allah. Yang pertama, kenapa kita percaya Allah itu ada? Harus ada jawaban. Dan bagaimana kita percaya Allah itu ada? Harus ada jawaban. Kenapa kalau tidak ada jawaban? Bisa jadi adalah memang nanti tika datang ragu. Kalau enggak tika ragu, datang dan. Mungkin begini percaya kepada Allah, mungkin begini percaya kepada ada Allah. Tidak boleh mungkin begini, mungkin begitu. Tidak boleh memang berat sangka kata kita gini, tapi begitu. Yang penting adalah tidak ada dua. Bagaimana percaya? Kepercayaan adalah ada. Kepercayaan bagaimana ada? Dua macam. Kalau percaya kepada yang Allah, beda dengan percaya kepada yang bukan Allah. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, Allah kita yakin ada. Manusia, alam juga kita yakin ada. Lalu bagaimana ditanya orang, percayalah kamu itu ada memang gunung, percayalah kamu itu memang ada laut, percayalah kalian itu ada ikan, percaya. Dan bagaimana kita percaya kepada adanya gunung, bagaimana kita percaya kepada adanya laut, dan bagaimana kita percaya dengan adanya ikan. Itu juga satu kesimpulan pada kita. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, percayakah yang bahwa Allah itu ada? Percaya. Bagaimana kepercayaan kamu kepada Allah Ta'ala? Ada satu kepercayaan, harus beda. Percaya kepada Allah harus beda dengan percaya kepada bukan Allah. Bagaimana kepercayaan kepada kita kepada Allah harus beda bagaimana kepercayaan kepada adalah alam. Bapak-bapak dan sidang jemaah yang terhormat, saya ulang kembali supaya agak sedikit bisa dipahami. Kita percaya kepada masjid ini. Kenapa kita percaya masjid ini adalah ada? Dikarenakan ada. Kita percaya kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Karena Allah itu ada. Sudah cukup? Kenapa percaya kepada masjid jami'? Saya percaya masjid jami' itu ada. Kenapa? Karena ada. Kenapa Bapak tahu ada? Satu hari saya zuhur di sini, maka yakin saya masjid jami' itu ada. Kesimpulan kenapa Bapak yakin masjid jami' ini ada? Karena ada. Lalu kemudian percayalah Bapak dan kalian dan saudara kepadanya Allah percaya ada. Kenapa kalian percaya kepada Allah Ta'ala itu ada? Karena alam ini semuanya kalau enggak ada Allah enggak ada. Sudah sama-sama. Sudah cukup mukmin begitu. Ini masih percaya kepada barang yang ada. Belum beda bagaimana percaya kepada barang yang ada. Kembali kita. Bagaimana dan kenapa kita percaya masjid ini ada? Karena ada. Bagaimana kita kepercayaan ada yang ada pada masjid ini? Kepercayaan ada pada masjid ini bagaimana ada pada masjid ini? Lalu kita percaya ada. Bagaimana ada yang pada Allah? Lalu kita percaya ada. Nya donda yang biu nam phom ya, nya bak tenil. Ya. Mestinya dah percaya na, kiban na tinggal dah percaya, naji kiban tinggal dah patih na. Allah dah percaya na, kiban na yang na Allah tinggal Allah dah percaya na. Inilah daulah.
dah percaya masjid nyona pakai percaya na karena abang masjid nyo ubi bilung hana pergi kedaya yang kau mu 80 90 tajak lu sampai leh no hana nako man pakai jino percaya na jino kana menyona naji lu hana hana nyona pakai percaya na karena siput hana itu no lapang jamunya nako bambai yak dapui nyo no lapang ino tapi jino ci kena jak seram karena man patihna pakon lo patihna karena hanali dan kosong mana dapat patihna karena hanali hana sudah lalu Allah na patihna buatlah karena hanali hana itu dah dia menyata patih Allah na karena hanali hana sama na Allah dengan sudah ini titik berat tidak boleh begitu. Kita yakin masjid ini ada. Kenapa? Karena ada. Bagaimana mungkin ada? Karena sudah hilang, tidak ada. Satu. Dan kenapa ada? Karena belum datang, tidak ada. Dua. Kan dua. Dua syarat ada. Yang pertama, hilang, tidak ada. Dan yang kedua, jangan datang, tidak ada. Itu syarat. Mebarona puanyana dua buah syarat. Begadai hana yugalomna dan betruhana dedih. Nyalam itu. Nyan menyomeno nyalam itu. Apa artinya? Dalam tempat ibadat di peduk petung leurung dum, kai peduk petung leurung sama petung, kana petung ji. Daki petungnya dipegah ke Tuhan. Na petungnya awai hana dudona, awai hana dudona ipegot. Dina tripna dandang rela, enter le hana le, nyo nanji ke Tuhan. Karena naji diikat le dua. Yang pertama begadai hana sebelumna dan yang kedua betru hana delih. Nah, sedangkan ada Allah Ta'ala tidak boleh demikian. Pakai ciban yakin Allah Ta'ala. Kenapa bapak dan saudara meyakini Allah itu ada? Karena ada. Mana bukti Allah Ta'ala itu ada? Ada alam, ada ini, ada ini. Bagaimana kalian meyakini ada yang ada pada Allah? Long yakin Allah Ta'ala kon karena hanali hana dan kon dang terus hana. Pucit ni yakin Allah Ta'ala karena ba Allah hana thì phước hana cả mana kau kamari beda bahkan dapat Allah karena ba Allah hana thì phước hana punya tabah segala nak Tuhan buatlah hana ba Tuhan thì phước yang na ba Tuhan thì phước hana ba Tuhan aku. Ini sudah kita pelajari ni. Wujud ada Tuhan mustahil. Hanya gini ni ko ya biar bantang tak ko ndat ko. Wujud na Tuhan mustahil hana ba Tuhan tapu saga yang hana ba Tuhan ko. Kaya na ba Tuhan kasin hana tiga na ba Tuhan lape. Hanya gini ni ko. Menyonan pakan dapat Allah Ta'ala karena Allah kiban yang na ba Tuhan. Karena yang na ba Allah kon karena kagadai hana dan kon dang terus hana. Yang na ba manusia karena kagadai hana dan dang terus hana. Man pakai menan karena ba manusia ba alam na dua pu. Na pina hana pina tapi hana tepat naku. Na pina hana pina naku. Pajanna ada gadai hana. Tiga tu pajanna menyogalam terus hana kenyonan pajan cara lih gadah bodoh dan bek dalam terus bodoh tikula katruh ka S2 kaji ke prof pemaji hanal di tikula lih ele kawat dia lam di natre prof cara di natre bek meningai di natre niku kalau terus hoyak cara niku miwanan caranya itu adalah hilang dia. Sebelum dia dalam posisi bodoh, kemudian hilang bodoh, datang ilmu, kemudian datang bodoh lagi, hilang ilmu dia. Inilah yang dikatakan pada alam. Alam ini tidak kidam, tidak baka. Hana kadim, hana baka. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan kidam dan Allah Ta'ala bersifat dengan baka. Kalau demikian bersifat Allah Ta'ala kidam dan baka, hari ini tiga Tuhan. Tak suruh ikut merumpak. Tapi itu surut merumpak dengan tiga. Orangnya yakin na Tuhan. Tak suruh ikut berbeik tak surut merumpak ngena. Merumpak ngana. Han. Pakan han merumpak ngana.
Karena hana tipu hana ngan so merempok hana urung preh di. Hana ipreh li hana bawa ide ini ko. Tapi ipreh lina ube dah suruh lagi dia peluk bawang tapi merempok ngau kulit. Ane tirawah mengkap tiga merempok ni. Tak suruh ulikut nyot tak suruh ulikut ube dah suruh merempok ngena ke kun kidam. Idanya orangnya mana? Yang kau mu 60 pada thon tak suruh. 60 thon, ban tak suruh ke 60 sapu dah kun. Ya, aku kalau kamu merempok ngana aku. Kata na urung preh likut ane aku. Orangnya orang ye. Tak surut, pada thon kat. Nyom menjabat thon ke puit, pada tak surut ulikut leher thon terus. Kalau dia angkat kau mana ke? Jadi yang mana? Tak yang kita nyon na dua put, na tiga, na lape, na careng, na bodoh, na kaya, na miskin, na raya, na ubud, na mangan, na susah. Di na trip mangan selama dalam terus susah. Pajan terus mangan, lihat gada susah. Pakan kejadian mana? Pada kita ada dua. Sedangkan ada pada Allah hanya satu. Apa yang ada pada Allah ada. Tidak ada hana. Suruh ikut mampu merempok ngena ke khun tu tapi merempok ngena ke khun kadim maju ke tinggal lu tak maju dia laju mampu merempok ngena merempok ngana han pakan karena hana sopre ke khun baka nyonya yang kadang merono jamun aku nyaw aku hanjekan aku cuma inilah makna walaupun dalam hafalan wujud kidam baka itu sudah hafal aku hafalan lain penghayatan. Hafal tujuh memang Pancasila ketuhanan yang maha hafalan penghayatan tak apa ini ko dia bengah satu ketuhanan yang maha ibadatan ketuhanan hayati ini ko apa ini ko inilah kira-kira lain hafalan lain adalah memang pengambilan amalan sudah kalau demikian adalah inilah yang dikatakan ilmi ini ilmu nunggu inilah ilmu yaqadun jazimun yakin yang hana regule muwafiqul lil haqi cocok dengan rabut kiban rabut itanyona liah gadai hana Allah Taala na kon karena kagadai hana pakan kejekan kagadai hana Allah Taala berutuhna karena ba Allah hana tiput hana pakan cin yakin na Tuhan karena ba Allah hana tiput hana pakan yakin Tuhan tiga karena ba Tuhan hana tiput lape pakan yakin Tuhan kira-kira kaya karena ba Allah hana sifat miskin. Bahkan dia yakin Allah Ta'ala sifat raya kerana Allah hana sifat ubud. Bahkan dia yakin Allah Ta'ala sidrawa kerana Allah Ta'ala hana sifat mobil-mobil. Beginilah keyakinan muwafiqul lil haqi. Nyon dia kata mana? Medih na yang na ba alam, lagi nyon na yang na ba Allah. Nasa Allah ngalam? Hana. Nak payah pegang mukhalafatuhu li hawadih lah nak. Dipegah mukhalafatuhu li hawadih. Punya hana payah pegang hana niku. Punya urang nak pegang hana hadapatih niku. Pakan le kejadian sendiri sudah menyatakan beda. Maka mukhalafatuhu lil hawadih itu sudah. Yang mukhalafatuhu lil hawadih hadra kita niku. Yang beat kita pakri niku. Beat kita tak ibat tarayuk niku. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dipegah oleh Allah Taala lung hana kira-kira hiput sama dengan hamba. Iban pertama idra kawawai hana careng kedua beri careng ilung pun kon hana dipui bangai careng diu lung na lung careng ni ka beda kah lung beda tangku yang mukhalafatu lil hawadi Cuma kepu pagai mukhalafatu lil hawadi nyak yit kata awam banyak careng-careng yit laisa kamislihi mandanku man karena katanya bervariasi hana careng mendum maka terus mukhalafatu lil hawadi kan pakai ke pegal dia orang careng gelanto ke purnawa katanya awam putra yang haruji terima kasih kedengku yang jarang saya kira baik pegai mukhalafatuhu li hawadih laisa kamitslihi ndak ngornya wana ji lillahi lakum seharusnya begitulah para hadirin sidang jamaah yang terhormat inilah kira-kira haji perbedaan antara ada yang ada pada Allah dengan apa yang ada pada manusia balik pada manusia ada yang tidak ada dan pada Allah juga ada yang tidak ada. Bunuh kata pegang hana ke 20 kan. 20 wajib 20. Mustahil niku. 20 yang na 20 hana niku. Bak katanya 20 puana tapi tali gadah 20. Ba Allah Taala 20 puana, pakan 20 puana karena 20 puan dia hana. Itu beda niku. Bak katanya na 20 puan, na careng, dia gadah bangai. Na kaya, dia gadah kesien.
ba Allah na 20 pupu na kaya pakai na kaya karena hana katin na carang karena hana kaya apa na carang karena hana bodoh menyawanan adalah ba Allah Taala na yang hana ba kedanyo juga na yang hana lagi puno ba Allah na yang na ba kedanyo pina yang na dapat dah beda ada yang ada pada Allah tidak sama dengan ada yang ada pada makhluk. Tidak ada yang tidak ada pada Allah tidak sama dengan apa yang tidak ada pada manusia. Tira urang hana aneung naku. Allah hana aneung cid. Tira urang hana aneung, Allah pi hana aneung naku. Tira urang hana sakit, Allah pi hana sakit naku. Padah beda. Hana ni katanya dua pu menyokai gelam na hana menyokai gelam na hana le dua pu aku kayaknya dua menyokai gelam na ni hana le ni man pakai gelam na ni kira-kira ka gelam damur mo man pakai hana le ka meninggal di memtirau hana berarti sama dengan hana nyonan hana ni ba manusia karena adalah hana le ni atau karena gelam na anu hana ni ba Allah Taala bakri hanya mana niku pu karena gelam na pu karena hana le kabeh tirau hana le niku hanjeut pucit karena sifat maneng ba Allah hana Allah Taala tidak punya anak pu tidak punya anak karena gelam na ni tidak inilah bicara lam yalid wa lam yulad Allah Taala itu adalah zat yang ada tapi zat Allah Taala yang ada dia enggak punya anak sama dengan hana punya anak rawan sagai niku tirau anak hana jangan hana ni ba Allah Taala kan karena hana li dan hana ni ba Allah Taala kan karena gelamna pucit hana ni ba Allah Taala karena ba Allah Taala hana ni sifat dengan sifat na ni ba Tuhan hana yang na sifat ba Allah Taala hana ni la syarikalahu tiap salat kita la syarikalahu wa bidzalika umirtu tidak ada kunci apa tidak ada kunci gelam nama kunci atau karena kaplah kunci niku ba dua pu hana apa juga yang tidak ada sifat syirkun sifat perkongsian pada Allah Taala hana menyoka mengkongsi menyoka menjabu maka nyoka keli tiga sudah kemudian menyomenan hana ni ba Allah Taala dengan hana ni ba katanya beda lagi na tiga ba Allah dan na tiga ba katanya itu juga beda ka ulang na tiga ba manusia karena kagadah lapeh na tiga wa Allah Taala karena hana lapeh. Menyomenan adalah beda yang di dalam jih bercuti. Karena kagadah barang yang lemah tiga. Karena kagadah carang, kagadah bodoh tiga carang. Kagadah miskin tiga kaya. Kagadah raya, kagadah hubit tiga raya. Itu manusia. Allah Taala adalah raya tiga carang kan karena kagadah hubut maka Allah raya kan karena kagadah bodoh Allah memang carang kan karena kagadah sakit Allah adalah tiga menyomenan yang tiga asli yang carang asli yang kaya asli yang na asli nyentak yang na asli nyentak yang na asli saboh-saboh barang yang barangnya hana sifat hana nyona asli dah yang carang asli yaitu tirodro dan saboh-saboh zat yang bakdatnya hana sifat bodoh yang carang asli yang gekun cak udep asli dah saboh zat yang bakdatnya hana sifat mati penyunan kita nyaw carang dia gadah nyokan carang asli carang pura-pura alanya tiga kan tiga asli tiga pura-pura raya kan raya asli raya pura-pura pucit padanya pakar raya karena kagadah hubud Allah Taala pakai raya karena Allah hana yehnya raya penyamanan kitanya adalah raya yang karena beryakin dia raya pura-pura raya pura-pura kalau istilahkan orang-orangan kan yang urang bibik kengkon orang-orangan selangkut bahasa Aceh ngan selangkut nameri kira-kira tangkap tercok dan terus lapade tame ungu tak pegang selangkut tak peduk bede pak jarod tang-tang ngenyan dikeje urang niko selangkut aku hendak pohi cuma karena kai senjata babaho tentang kami senjata pura-pura urang pura-pura ko ni grup-grup law nan nutri law kuturi kah urang pura-pura ko yang nan ko menyonan peci jarang-jarang pura-pura bagainya baik yang jarang-jarangnya kira-kira tentang ale dati
Raya ngeraya pura-pura karena hana le ubud baik ngenya tentang hana ubud lain aku. Maka gedanglah agama adalah salah satu daripada haram dalam pandangan agama, iaitu bersifat dengan kibrun. Dibegah hendak Allah Taala kal kibriya'u ridai. Lalu yang baca cocok dia kata aku. Munyo sangkrai cok ti fuat dong ni luk maka kakam paki ngelong kenduhan. Menyawanan putra ante kaya baik tentang hana lain cik dan nyawa aku kebah. Ante kau raya tentang hana lain cik dan nyawa. Ante malim tentang hana lain kita nyawa. Ante raya tentang hana lain kita nyawa. Kepuji ni berat berperasi oleh Allah Taala niku. Allah raya, Allah kaya, Allah tiga, Allah sifatnya lenjung bakah ai kenduhan. Long perhati badrau ke depi pura-pura. Long raya lumuk bantu rung ubud. Long kaya lumuk bantu rung kasian. Long tiga lemuk bantu orang lemah. Menyok tiga Tuhan kena ilahnya katanya berdoa tinggal ke? Tiga Tuhan pasti. Ngan tiganya ni ilahnya orang katanya lemah pada doa tinggal. Bertirau Tuhan tinggal. Allah kaya ngan kayanya nempu ilahnya katanya aku musirau hanangan payabu aku. Allah raya ngan rayanya nenek belah-belah hurung bubut musirau han telamat. Penyawanan dia lunjuk raya badrau kelunjuk kaya, lunjuk malim, lunjuk ilmiahkan ke tukang pina orang awam. Ada lunjuk raya kan kurang panco orang ubud. Ada lunjuk kaya kan tukang lunjuk untuk keputusah orang miskin. Ada lunjuk ilmiahkan tukang pubangai orang awam bakah. Nyo mana? Nyo, penyawanan pu yang kalunjuk lilung carang raya senang seketet dong bium lilung penghargaan. Menyohan bingat ke? Menyohan rayanya kan besar dong raya lung. Milong yang poraya hana lo ilanya orang lapai. Ante terus bakah lo bertindak ilanya nangku. Po kedai hantai dot kena nyawa nangku. Tetapi dawak boboh barang memedia macam orang kena kai dot nangku. Kena harapai nang sili po kedai nangku. Jadi baik mana tikap ye. Supaya nya itu katanya kurang kerja po kedai bergerak tikap. Pak inggat tikap katanya makap di po kedai sinang pekan terus langanan nangku. Tapi pakai kerah baik kerah raja ke dengan balik ko ipluang orang nego. Ka kerah katanya dengan Tuhan. Dia Allah beri kekuatan pada orangnya untuk selamat orang lapai. Katanya nak kekuatan dengan habis orang lemah. Dia Allah kaya nak selamat orang kasin. Katanya dengan kaya tapi nak susah orang kasihan nego. Dan nak bangai orang bangai nego. Pakai cit yang bodoh diajari, yang miskin diberi senang. Pakai tiap manan. Katanya tak takut, banyak senang ji susah tak edat tu katanya nego. Banyak carang ji hanya tato orang kepu nyo penyakit yang paling hana gat di dunia ni. Tapi pucit adalah hana orangnya carang-carangnya sampai dengan kiamat. Sangkiranya orangnya kaya yang carang sampai dengan kiamat, carang tak perlu carang orang lain aku. Pakai carangnya itu sampai dengan berkerjaan. Tapi carangnya bervariasi itu ada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sama dengan kedanya carang. Pusalilah carangnya orang lain supaya habis kedanya kena saudara generasi. Kaya katanya pasal lain baru lain, sehingga kayanya akan terima oleh orang lain. Elemennya pasal lain baru lain, orangnya kena elemen yang meninggal narun sambung agama. Kehendak agama Islam, agama tabligh. Sengkira hana sambung menyambung oleh wafat Rasulullah, soalnya kami agama ni. Sahabat baik nijuk di Nabi Mbeu tu. Agama baik nijuk di Rasulullah bak sahabat. Wafat Rasulullah nol betul. Sahabat baik dikirim bak para tabi'in. Wafat sahabat sama dengan tabi'in kosong. Tapi baik kejuk kurangan pakricit tak baik beranian kosong. Lalu neputun habis sahabat tinggal sahabat, habis sahabat tinggal tabi', habis tabi' tinggal tabi'in, habis tabi'in tinggal. Sampai terus orangnya orang purna iqra bagdanya mendang. Orang purna Quran soal jika kita jawab mendang. Orang purna kitab biasa mendang nangko. Orang purna ekonomi mendang. Orang purna waduk barang kepu mendang. Menyawanan nyo adalah aturan begini diatur oleh agama. Menyokon menau aturan kira-kira baik sakai orang cekir raya orang lain yang sama dengan tukang perlah agama. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Apabila beginilah kira-kira katanya di dalam takui yang bawa meiman kepada Allah dan meiman kepada memang perkataan Allah, meiman kepada Allah dan meiman kepada Rasul, sama-sama kita mengimani ada tetapi beda ada yang ada pada Allah dengan kita mengimani apa yang ada pada manusia. Kesimpulan, apa yang ada pada Allah itu kamal dan apa yang ada pada manusia itu tidak kamal. Kuatran yang na Allah itu sempurna dan kuatran yang na bagdanya wahana sempurna. Bahkan kia kuatran yang na Allah sempurna karena kuatran yang na Allah adalah karena kaiminah lawan.
Puatran yang na bagdanyo hana sempurna walaupun na pakan karena puatran yang na bagdanyo karena kami dah lawan. Doknya yang kedak cara nyo dah hun. Tapi yang derabut kan cara karena kadeh bangai tu. Doknya yang ketiga lewatnyo karaya nyo kan karena lewatnyo hana leobut. Menyobut hana kadah. Umpama yang paling mudah ngalang danyo nangku. Tiga temang pemidu mengentau robut je karaya mengentau raya je kubut nangku. Sama dengan dia menyo singkira hana mengentau obut berangkajan haraya. Menyo memang hana pindah raya berangkajan ha obut. Menyo menan ingat selama dia kita dalam posisi ada baik putuasa nah harapan na. Ante tu buat posisi na. Ante hidup buat posisi hana baik putuasa dengan Allah. Allah akan hidup. Ante tu buat posisi na baik sama bahu dengan Allah. Bahkan kadang-kadang akan gadah putranya hana. Putranya yang na bagdanyo hana urang yang hana. Cuma puatran yang kena. Ada kala na akai, ada kala na tenaga, ada kala na pulain harta, ada kala na memang pulain kupunya na bolehlah. Sama dengan apa yang ada pada kita adalah untuk membantu apa yang tidak ada pada orang lain. Yang na tenaga bagdanyo tenaga sakai lain tepuh jeut ante tajak ketoreyong. Yang na bagdanyo tenaga jiat pegang lampu di rumah kauri dia pasang lampu. Yang nak bertanya tenaga kira-kira pres jamin yang memang pejabat tinggi dan pemimpin ulama. Yang nak dedu pak kauri katanya dedu enan. Baik fikir hantar dijak sama dia rumah ulum tiga api. Yang nak katanya pegang lampu. Hijau balik dia katanya te kauri rumah katanya hai pegang lampu dia ni tak kala abu tukang sama dia pegang lampu. Pak ni nak dah abu ke buat kena ke. Jadi beginilah kira-kira haji manusia itu ada menganggap antara satu sama lain harus ada memang satu kekurangan tapi nak kelebihan di bidang lain. Tuan-tuan rasa menyawat dia benar adalah sudah cukup. Kadang-kadang lebih panjang tanggapan dengan penyampaian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.